Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Vika. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan materi mengenai daur biogeokimia yang ada di pelajaran biologi SMA. Yuk kita simak. Oke adik-adik, pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari daur biogeokimia. Seperti kita ketahui bahwa biogeokimia ini terdiri dari 3 kata, yakni biologi, geologi, dan kimia. Jadi, daur biogeokimia ini tersusun dari 3 disiplin ilmu. Lalu, secara definisi, daur biogeokimia adalah suatu proses pertukaran atau peredaran unsur-unsur kimia secara terus-menerus dari lingkungan biotik ke lingkungan abiotik. Dalam suatu ekosistem, banyak sekali tersusun dari berbagai materi. Materi ini berupa unsur-unsur penyusun bahan organik yang dapat didaur ulang. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup, baik itu bakteri, jamur, dan juga melibatkan batuan atau secara geofisik. Lalu, apa sih fungsinya dari daur biogeokimia? Fungsi dari daur biogeokimia sebagai siklus yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang telah dipakai di bumi oleh kita semua, baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Jadi dengan adanya daur biogeokimia ini atau siklus biogeokimia bisa mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai, yang telah terpakai oleh kita semua yang ada di bumi, baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik. Dalam daur biogeokimia, kita tahu ada 5 macam daur biogeokimia. Yang pertama, daur air atau siklus hidrologi. Yang kedua, daur karbon, daur fosfor, daur sulfur, dan daur nitrogen. Oke adik-adik, kita mulai pada siklus yang pertama, yaitu siklus air atau siklus hidrologi. Seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan materi yang sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi air ini sangat penting. Karena pentingnya air bagi kita, sehingga perlu adanya daur air atau siklus hidrologi untuk mempertahankan keberadaan air. Uap air berasal dari air yang ada di daratan dan juga air yang ada di lautan yang mengalami penguapan atau evaporasi karena panas matahari, atau juga bisa karena proses penguapan oleh tumbuhan yang biasa kita sebut dengan transpirasi. Uap air di atmosfer akan terkondensasi membentuk awan yang akan turun ke daratan dan ke lautan dalam bentuk hujan yang biasa kita sebut sebagai presipitasi. Jadi, turunnya hujan atau yang biasa kita sebut dengan presipitasi, sebagian ada yang mengalami penguapan air hujannya, jadi akan kembali lagi ke atmosfer. Tapi sebagian ada yang terserap oleh tumbuhan dan sebagian lagi ada yang jatuh ke dalam tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi akan bergerak secara terus-menerus dalam 3 cara yang berbeda. Yang pertama ada secara evaporasi, yang kedua infiltrasi, dan yang ketiga air permukaan. Nah, yang pertama itu proses evaporasi. Apa itu proses evaporasi? Evaporasi adalah proses penguapan. Jadi air yang ada di daratan, yang ada di lautan, yang ada di tumbuhan, semuanya menguap, semuanya mengalami proses evaporasi dan kembali ke air. Nah, yang kedua adalah infiltrasi. Pada proses ini, air akan bergerak menuju ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah serta batuan-batuan menuju ke muka air tanah. Air dapat bergerak akibat adanya aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal di dalam permukaan tanah. Nah, selanjutnya yang ketiga, air permukaan. Air permukaan ini adalah air yang bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran nama atau danau. Makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaannya semakin besar. Jadi jelas ya adik-adik, secara umum gambaran untuk siklus air atau siklus hidrogen ini, mula-mula air yang ada di bumi itu mengalami proses evaporasi atau penguapan. Selanjutnya uap air tersebut akan berkondensasi membentuk awan di langit
Dan kemudian ketika awan tersebut jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik-titik hujan, titik-titik air. Ya, kemudian air tersebut dari atmosfer jatuh ke permukaan tanah. Masuklah ke aliran air yang ada di rumah-rumah, kemudian kembali ke laut, dan akan kembali penguapan lagi, evaporasi lagi. Begitu seterusnya, ya. Oke adik, pada kesempatan kali ini kakak hanya menyampaikan satu siklus dari daur biogeokimia. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kakak sampaikan siklus-siklus yang lainnya. Semoga apa yang Kak Vika sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.